Episode 26. Kawin dulu baru nikah. Alvan mengajak Ara ke suatu tempat. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 1 jam, mereka sampai di sebuah danau buatan yang lumayan indah. "Wah, ini indah sekali," seru Ara. Gadis itu berjalan mendekat ke sisi danau. Ara menghirup udara yang sejuk dari arah danau itu dengan memejamkan sambil merentangkan tangan. Alvan mendekati Ara dan memeluknya dari belakang. "Sayang, apakah kamu tahu tempat ini adalah tempat yang bersejarah untuk Daddy dan Mami?" tanya Alvan. Ara menggeleng. "Apa dulu Mam dan Dad sering kesini?" tanya Ara. "Di sini dulu di danau ini waktu pertama kali Daddy menyatakan cintanya pada Mami. Aku ingat pada saat Daddy mengajakku untuk mengunjungi Grandpa Richard. Lalu Dad mengajakku ke sini. Dia bercerita bahwa danau ini adalah tempat yang sangat spesial untuknya. Karena disinilah Dad dan Mam jadian," ucap Alvan. "Benarkah? Pasti sangat romantis sekali ya. Dad sangat mencintai Mam. Aku benar-benar salut akan cinta mereka berdua. Tidak pernah ada masalah yang berat. Dad selalu setia pada Mami. Padahal aku tahu banyak wanita yang menginginkan Daddy," ucap Ara memandang lurus ke depan. "Aku juga akan seperti Daddy, setia selamanya. Jangan pernah mencoba untuk berpaling dariku sayang," ucap Alvan. "Tentu saja tidak akan. Aku sangat mencintaimu saudarku," jawab Ara membalikan tubuhnya. "Sebentar lagi kita akan menikah. Jadi jangan panggil aku saudara lagi Ara," ucap Alvan membelai pipi gadis itu. Ara terkekeh. Memang benar mereka dulu saudara yang akhirnya saling jatuh cinta. Meskipun sempat menyembunyikan perasaan masing-masing karena tidak tahu kenyataan yang sebenarnya. Tapi sepertinya Tuhan memang telah mentakdirkan mereka untuk bersama. Sehingga harus ada calon bayi yang akan mengikat mereka. Iya aku tahu. Tapi tidak perlu pernikahan yang mewah. Aku hanya ingin status kita menjadi pasangan suami istri saja, itu sudah cukup," jawab Ara. Alvan memandang wajah cantik polos itu dengan tatapan penuh cinta. Pemuda itu mendekatkan wajahnya dan mencium bibir Ara sekilas. "Terima kasih sayang. Berkat dirimu aku bisa merasakan kasih sayang yang sebenarnya. Aku sangat bersyukur bisa mencintai dan dicintai olehmu sayang," ucap Alvan mencium Ara kembali. Kemudian Alvan menuntun Ara untuk duduk di bawah pohon rindang yang berada tidak jauh dari danau itu. Alvan mengajak Ara duduk dan pemuda itu duduk di belakangnya. Posisi yang sama saat Daddy Stephen dan Mami Alia pada masa lampau. "Nanti kalau anak kita sudah lahir, kita ajak dia kemari dan menceritakan semua kenangan kita dan juga oma-opanya nanti," ucap Alvan mencium pucuk kepala kekasihnya. Ara tersenyum. Kemudian dia menoleh ke belakang menatap wajah tampan calon kekasihnya itu. Alvan dan Ara saling memandang. Mata mereka bertemu seakan memancarkan rasa cinta yang luar biasa. "Aku sangat mencintaimu sayang. Ibu dari anak-anakku," ucap Alvan mencium bibir Ara. "Aku juga sangat mencintaimu sayang," jawab Ara. Ara mendekatkan wajahnya dan mencium bibir Alvan. Mereka berdua saling melengkapi perasaan cinta yang mengalir di setiap detakan jantungnya. Hari sudah mulai malam. Alvan membawa Ara ke sebuah toko perhiasan dan membelikan cincin untuk acara pernikahan mereka besok. Ya, besok adalah hari pernikahan Alvan dan Ara. Mereka tidak ingin mengadakan pesta yang meriah seperti acara pernikahan David dan Stella. Ara hanya ingin acara pernikahan mereka sederhana saja. Mengingat kondisi Ara yang masih hamil muda, dia tidak mau terlalu lelah dan akan berpengaruh buruk pada janinnya. Setelah mendapat cincin yang terbaik dan pas di jari mereka, akhirnya Alvan mengajak calon istrinya itu ke sebuah butik terkenal. "Aku sudah memesankan sebuah gaun indah khusus untukmu sayang," ucap Alvan menuntun Ara masuk ke butik tersebut. "Benarkah? Terima kasih sayang. Aku tidak menyangka kamu memberikan kejutan itu. Padahal aku sama sekali belum memikirkan tentang gaun pengantin," ucap Ara berbinar. Alvan menyuruh seorang pegawai butik untuk membawakan gaun yang telah dia pesan. "Indah sekali sayang gaunnya," seru Ara ketika dua pegawai butik membawakan sebuah manekin yang sudah terpasang, sebuah gaun pengantin cantik. "Ini aku sendiri yang memilih desainnya sayang," ucap Alvan. Kemudian Alvan menyuruh para pegawai untuk memakaikan pakaian untuk Ara. "Cantik sekali sayang. Calon ibu dari anak-anakku memang luar biasa," ucap Alvan menatap penuh kagum pada calon istrinya itu. Pipi Ara bersemu merah mendengar pujian dari Alvan. "Aku sangat bersyukur bisa mendapatkan wanita secantik dirimu sayang. Apalagi akan ada baby yang menemaninya kita di hari-hari ke depan," ucap Alvan kemudian. "Terima kasih sayang. Aku juga sangat bersyukur bisa mendapatkan cintamu. Tolong jangan pernah pergi meninggalkanku. Aku tidak akan sanggup tanpa dirimu Alvan," ucap Ara dengan mata berkaca-kaca. Alvan memeluk calon istrinya itu.
Dia benar-benar tidak sanggup apabila harus berpisah dengan Ara. Tentu saja aku tidak akan pernah meninggalkanmu sayang. Cinta ini, hati ini, tubuh dan raga ini hanya untukmu, ucap Alvan sambil mencium puncuk kepala sang kekasih. Mereka berdua benar-benar menyalurkan perasaan cintanya dan ingin segera menyatukan dalam ikatan pernikahan yang akan dilaksanakan esok hari. Hari ini adalah hari yang ditunggu-tunggu oleh Alvan dan Ara. Akhirnya mereka telah resmi menikah di hadapan pendeta. Sebelum acara pemberkatan, Alvan sempat mengalami mual dan muntah berkali-kali. Benar-benar morning sickness yang sangat menyusahkan. Ara merasa sangat kasihan dengan Alvan yang terlihat pucat dan lemas itu. Tapi untungnya Alvan segera pulih kembali karena dia juga tidak mau acara pemberkatan pernikahannya jadi terganggu. Seluruh keluarga sudah berkumpul di mansion. Stefani juga sangat senang melihat acara pernikahan putra dan putri majikannya itu. Aku kira kita yang akan menikah duluan, ucap Anton mendekati wanita yang sudah resmi menjadi kekasihnya. Stefani mencubit perut Anton gemas. Pria itu meringis karena cubitan dari Stefani tidak terasa sakit tapi hanya terasa geli. Apa gara-gara bunga itu? Itu kan hanya mitos. Nyatanya yang menikah duluan adalah Nona Ara dan Tuan Alvan. Sebaiknya kamu meminta izin mamamu dulu baru mengajakku menikah, ucap Stefani. Tenang saja sayang. Sebentar lagi kita pasti akan menikah. Aku tidak perlu meminta izin dari mama karena mama pasti sudah merestui kita, ucap Anton mencium pipi Stefani. Gadis itu melotot karena perlakuan Anton yang menurutnya sangat berani itu. Sedangkan pasangan pengantin baru saat ini sedang berbahagia. Alvan terlihat begitu tampan dengan taksido putihnya dan juga Ara yang memakai gaun pengantin pilihan sang suami. Sayang, hari ini aku bahagia sekali karena berhasil mengikatmu ke dalam ikatan yang suci ini, ucap Alvan memegang bahu Ara. Aku juga sayang. Mulai saat ini dan seterusnya aku akan menjaga ikatan suci pernikahan ini dengan rasa cinta yang mendalam dan juga tanggung jawabku sebagai seorang istri, jawab Ara. Alvan mendekat dan mencium bibir istrinya itu. Ara juga membalasnya dan memeluk Alvan dengan erat. Tidak banyak yang diundang dalam acara pernikahan tersebut, hanya keluarga besar dan teman dekat dari Daddy Stephen. Tiba-tiba ada seseorang yang datang ke acara itu langsung mendatang Daddy Stephen. Dia adalah Max. Sepertinya pria itu datang tidak diundang karena memang dia tidak masuk ke dalam daftar undangan. Selamat siang Tuan Stephen Austen. Aku kesini karena ada yang ingin ku bicarakan padamu, seru Tuan Max menatap Daddy Stephen.